melalui genap hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Dalam baitmu. We welcome you in this place, Holy Spirit God. We welcome you in this place, Abba Father. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sementara kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menikmati korban syukur kami Tuhan, dan Engkau sudah bertahta atas pujian kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini. Biarlah sementara firman Tuhan disampaikan Tuhan, kami boleh diubahkan hidup kami, karakter kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau aplikasikan dengan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami boleh dengar akan suara-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami boleh diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berbicara atas setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat GSJ-ATHI yang mengasihi Tuhan datang bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Berikan tepuk tangan buat mereka semuanya. Thank you very much. Aduh, luar biasa. Saya ada reuni pagi hari ini, tetapi dengan situasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Om Timothy pada pagi hari ini. Juga staf penggembalaan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, dahsyat ya. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema selagi masih ada waktu. Katakan bersama dengan saya, selagi masih ada waktu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan atau kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji nama Tuhan. Ini ayat utama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya diberikan oleh Bapak Gembala dengan tema selagi masih ada waktu. Jadi poinnya adalah selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, sebelum saya melanjutkan ada satu quotes Bapak Ibu, kita boleh lihat quotes-nya. Nah, gini. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang kita percaya setiap kita punya waktu yang sama. Amin. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ada yang Bapak Ibu punya waktunya sehari 25 jam? Boleh saya minta 1 jamnya dong? Nebeng gitu ya. Atau 7 hari dalam seminggu, semuanya sama. Deal dengan saya, amin. Nah, tetapi masing-masing orang itu pasti mempunyai cara berbeda untuk mempergunakan waktu yang mereka punyai. Ada yang mempergunakan waktu mereka untuk kepentingan dan agendanya sendiri. Ada yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya ada selipkan kata-kata ini. Penyesalan selalu datang terakhir. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang diberi oleh Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bapak Ibu, saya ada
ada selipkan kata-kata penyesalan selalu datang terakhirnya. Memang kalau di awal pasti namanya apa Bapak Ibu? Pendaftaran gitu ya. Kalau terakhir itu penyesalan, waduh nyesel, aku udah berumur, sudah maaf ya, sudah laule gitu ya, sudah tua, baru mau bekerja, wah terlambat. Yang masih muda masih ada kesempatan, bahkan mungkin usia senja tetapi masih diberi waktu oleh Tuhan memberikan kontribusi untuk kerajaan Allah, kerjakan buat Tuhan, amin. Yang merasa masih muda boleh angkat tangannya. Nah, kalau merasa itu nggak pandang umur Bapak Ibu. Kasih tas kanan kiri saudara, katakan kamu masih muda di dalam Tuhan. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, nah kita bisa mencontoh ya Kaleb di mana dia usia 40 tahun, terus habis itu ternyata dia minta lagi sama Yosua untuk boleh merebut tanah perjanjiannya, meskipun dia waktu itu sudah umur 80 tahun ya, jadi 40 tambah 40 80 tahun, tetapi dia punya energi yang sama. Dan saya juga sering kali pelayanan di Umas Bapak Ibu. Jadi saya selalu memberikan gini. Saya bilang sama para Umas itu bukan oma-oma sudah tua, udah duduk aja manis di rumah gitu ya. Enggak, saya berdoa selalu gini. Oma-opa pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan, bisa kasih nasihat, kasih legacy, kasih warisan buat mereka. Bisa berdoa, kasih nasihat. Pokoknya intinya memberikan kontribusi untuk kerajaan Allah. Amin. Kontribusinya jangan ngomel-ngomel terus, bener gak? Nanti dibilang, ini naik-naik nih bawel gitu ya. Ini cuma ngomong-ngomong doang marah, tetapi kasih teladan buat mereka. Itu intermezzo saja Bapak Ibu ya. Kita mau langsung saja kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 poin Bapak Ibu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Poin yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat, kata kuncinya yang akan saya mau jelaskan adalah bekerja. Katakan bersama dengan saya, bekerja. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang hidup di dunia ini harus bekerja. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, bekerja itu untuk apa Bapak Ibu? Yang paling pertama, paling urgent gitu ya, pasti bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Ya, kita dulu belajar bagaimana memenuhi kehidupan manusia itu pasti sandang, pangan, papan, ya kan? Paling pertama pasti makan, itu pasti paling penting karena kalau nggak ada makan, kita nggak bisa bekerja secara efektif. Nah, yang kedua ini yang kekinian, Bapak Ibu, yang kekinian. Jadi alasan orang bekerja itu yang kedua adalah untuk memenuhi semua keinginan dan pemuasan segala hasrat, hobi, serta gengsi dan status sosial manusia. Ini zaman now, ya. Orang kerja sekarang udah bukan buat makan lagi, tapi mungkin untuk beli pakaian yang branded gitu ya, sepatu, ya, handphone, gadget, mobil pun nggak mau yang biasa, maunya yang mewah, ya kan? Rumah pun maupun yang mewah. Itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang pemuasan segala hasrat kita. Bahkan hobi, ada yang hobinya golf gitu ya, ada yang hobinya naik pesawat, ya pilot gitu ya maksudnya. Dan lain-lain. Pokoknya intinya semuanya perlu duit. Nah, kalau supaya bisa dapat duit harus sekarang kerja, Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini tidak bisa dipungkiri. Selain tadi yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan hidup, yang kedua memenuhi segala keinginan, pemuasan dan segala hasrat kita. Nah, bahkan di dalam kehidupan zaman sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih, pekerjaan itu sudah menjadi parameter status sosial kita, level tingkatan kehidupan sosial seseorang. Ada jenis pekerjaan yang tergolong mewah atau hebat dengan penghasilan yang fantastis. Ya, kalau kita melihat mungkin Cristiano Ronaldo, ya, yang fansnya Ronaldo angkat tangannya. Oh nggak ada, ya udah bagus. Yang fansnya Messi, nggak ada juga. Oh, ternyata mereka kayaknya nggak suka bola kali. Oke deh. Nah, 2 nama yang saya sebut tadi itu penghasilannya bukan miliaran lagi Bapak Ibu, mereka penghasilannya triliunan. Jadi itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu bisa mengangkat derajat manusia ya. Jadi penghasilan juga fantastis. Ada juga pekerjaan yang biasa-biasa saja, tentunya dengan penghasilan yang biasa juga. Ini bukan bicara tentang kita bicara tentang beda-bedakan kasta, tetapi memang kenyataannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penghasilannya orang bekerja yang pekerjaannya sederhana, nggak mungkin pekerjaannya sederhana, penghasilan miliaran, nggak mungkin. Benar nggak? Setuju dengan saya Bapak Ibu? Jadi ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dimiliki oleh manusia. Intinya semua manusia harus bekerja. Yang percaya katakan amin. Semua harus bekerja. Katakan kanan kiri saudara, ayo kerja.
apapun ya. Pokoknya intinya kerja. Nah, perintah Tuhan kepada manusia bahwa manusia itu harus bekerja sebenarnya dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa ya. Ada di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17c. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Maka terkutuklah anak engkau dengan dari tanah seumur hidupmu. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda, ada warna hijau ya. Bersusah payah itu dalam konteks bekerja karena manusia jatuh di dalam dosa dan yang dikutuk sebenarnya tanah, tetapi ternyata manusia itu jadi harus kerja ekstra supaya bisa menghasilkan sesuatu ya. Dan engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika dalam tulisan Rasul Paulus dengan judul perikop berdoa dan bekerja, di sini juga dikatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya kasih warna juga, warna merah, kata bekerja. Jadi kalau orang mau makan harus kerja ya, jangan kita malu sama semut. Yang mengerti katakan amin. Langsung lanjut saja ke poin yang kedua. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat ada juga kalimat kunci Bapak Ibu yang akan saya jelaskan, yaitu selama masih siang akan datang malam. Nah, pada umumnya Bapak Ibu yang terkasih, manusia itu bekerja pada siang hari ya. Mereka bekerja dimulai daripada pagi hari, terus selesainya sore hari atau malam hari kalau dia lembur ya. Terus malamnya istirahat. Setuju dengan saya? Amin. Nah, tetapi ada juga manusia yang memang kerjanya itu harus malam hari ya. Karena dapat shift malam atau tugas memang harus kerja malam. Seperti siapa Bapak Ibu? Satpam ya, polisi gitu. Nggak mungkin mereka, aduh gue maunya siang aja deh gitu. Semua serempak, semua satpam se-Indonesia kerja siang doang. Waduh, maling bebas. Polisi demikian juga gitu ya. Ada juga kerja sopir bis malam gitu yang memang mereka harus kerjanya malam. Terus pilot pesawat, apalagi kita keluar negeri ya. Benar ya Pak Gembala. Jadi keluar negeri itu rata-rata penerbangannya malam. Jadi memang ada orang-orang yang memang kerjanya harus malam. Nah, di atas tadi Bapak Ibu itu adalah contoh kehidupan manusia pada zaman modern, zaman sekarang ini. Atau ya zaman now lah ya gitu. Tetapi konteks zaman dahulu Bapak Ibu, pada waktu zaman Tuhan Yesus, pada umumnya manusia itu bekerja itu hanya pada siang hari ya. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dengan kata-kata seperti ini, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Karena memang pada malam hari itu gelap ya. Gelap, tidak ada pencahayaan, penerangannya sangat terbatas. Jadi kita harus bisa membawa pemikiran kita, kalau kita bicara tentang Alkitab ya, firman Tuhan, kita harus bisa bicara konteks zaman waktu itu. Ya jangan kita membayangkan zaman sekarang udah terang lampu di mana-mana, ya kan, lighting di mana-mana, enggak. Kita harus kembali ke zaman dulu di mana waktu itu gelap gulita. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa penerangannya itu tidak ada seorang pun yang dapat bekerja karena memang penerangan itu terbatas, gelap di mana-mana. Apalagi mungkin waktu itu konteksnya padang gurun, ya kan, padang belantara, jadi nggak ada lampu-lampu. Nah, makna rohaninya apa Bapak Ibu? Saya ada dua makna rohani. Next slide-nya. Oke, maaf saya nggak pakai slide saya. Oke, next slide-nya. Jadi pengertian siang yang berbicara, siang itu berbicara tentang Yesus adalah terang dunia yang menerangi hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Dan ini hanya berlaku kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pengertian yang pertama, makna siang adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah Yesus terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bicara terang itu adalah bicara saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Secara pribadi, yakinkan Bapak Ibu pada pagi hari ini, saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Karena dengan demikian kita adalah orang-orang terang atau orang-orang siang. Yohanes 11 ayat yang ke-9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Kenapa nggak dikatakan satu hari 24 jam Bapak Ibu? Kenapa?
Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena ini Tuhan Yesus sedang bicara tentang konteks bekerja. Ya, Bapak Ibu ya. Poin yang pertama tadi konteksnya bekerja. Sekali lagi, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa siang itu waktunya bekerja, malam waktunya istirahat. Itu zaman dulu. Dan Tuhan Yesus makanya bilang bahwa dalam satu hari ini hanya ada 12 hari. Itu adalah waktu yang efektif dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu ya? Nah, saya mau menyampaikan satu revelation buat kita semua Bapak Ibu. Seberapapun usia kita, Bapak Ibu, coba refleksi, saudara ingat-ingat. Waktu-waktu efektif kita buat Tuhan itu berapa tahun ya? Jangan-jangan kita ini udah boros waktu untuk hal yang sia-sia. Jangan-jangan kita ini sudah menghabiskan wasting time untuk hal yang gak berguna untuk kerajaan Allah dan buat diri kita sendiri. Tetapi saya mau kasih good news buat kita semua. Belum ada kata terlambat. Katakan kanan kiri saudara, belum terlambat. Jadi Bapak Ibu, belum terlambat. Kita mungkin pernah wasting time, kita mungkin pernah melakukan hal yang sia-sia. Tetapi seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, masih ada waktu, ya. Temanya kan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Selagi kita masih bernafas, selagi masih diberikan kekuatan, umur sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa review ulang, kita bisa ingat kembali ke belakang. Wah, gue udah banyak buang waktu nih sampai umur segini nih, ya, seberapapun umur saudara. Wah, aku nggak boleh wasting time lagi. Kesempatan apa yang bisa aku kerjakan buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya lanjutkan. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Terang dunia ini adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan Yesus berbicara tentang bekerja. Bicara terang adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita di dalam Yesus, maka kita harus bekerja buat Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, sampai Rasul Paulus pun juga bilang bahwa kita adalah orang-orang siang. Kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang siang. Jadi yakinkan di dalam rohani saudara, sekali lagi makna rohaninya, saudara adalah orang-orang siang, bukan orang-orang gelap. Yang percaya, yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pengertian yang kedua, berbicara tentang malam. Jadi kalau tadi siang, sekarang malam. Malam itu bicara tentang apa sih? Malam itu berbicara tentang orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga dia tersesat dan hidupnya berjalan dalam kegelapan, bahkan hidup dalam dunia gelap. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin sekarang tinggal di gereja, ya kita komunitasnya komunitas terang. Tetapi kalau kita keluar dari pintu ini, kita melihat keluar, itu banyak orang-orang yang tinggal di dalam dunia gelap. Ya, saya seringkali suka bertanya, kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat sih? Kenapa nekat gitu ya, melakukan kekerasan gitu ya, mencuri yang bukan miliknya, gitu kan, terus membunuh, memperkosa, itu kenapa? Why? Karena mereka memang hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Jadi dunianya memang beda. Kita sebenarnya manusia, tinggal 10 menit. Beneran ini Pak Gembala? Oke. Baik, saya teruskan. Ini saya masih awal nih. Oke, Bapak Ibu. Sampai di mana tadi ya? Kita nggak sadar ya. Kita sekarang komunitasnya tuh komunitas kita di dalam terang, tetapi di luar sana banyak orang melakukan kejahatan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang-orang terang, ya bagian kita mungkin kita bisa menginjil, kita bisa berdoa buat mereka. Tetapi sadarilah Bapak Ibu, itulah ternyata kita di dunia ini punya dua alam. Yang satu kita orang-orang terang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang lainnya yang belum percaya bahkan tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang gelap. Nah, Yohanes 11 ayat yang ke-10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Nah, sekali lagi kita langsung ingat sana ya, zaman dulu ya. Kakinya terantuk karena terang, yaitu Yesus tidak ada di dalam dirinya. Jadi bicara tentang kenyataan, tetapi juga bicara tentang rohani, bicara tentang Yesus yang adalah terang hidup.
1 Tesalonika 5 ayat 5 sekali lagi Rasul Paulus berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang, ya, anak-anak Yesus dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Poin yang ketiga berbicara tentang selagi ada waktu atau selagi ada kesempatan. Saya akan menjelaskan ada tipe atau 3 jenis manusia yang di dalam hidupnya itu mempergunakan waktunya, Bapak Ibu ya, mempergunakan waktu di dalam kehidupan. Yang pertama adalah orang yang bekerja tetapi untuk hal yang sia-sia. Ini mohon perhatian nih Bapak Ibu. Ini pewahyuan yang saya dapatkan dari Tuhan ya. Yang pertama adalah orang yang bekerja tetapi untuk hal yang sia-sia. Ciri-cirinya apa sih Bapak Ibu? Ya, tipe orang yang seperti ini adalah orang yang suka membuang-buang waktu. Tidak ada rencana baik, tidak ada rencana baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Tipe orang yang seperti ini Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah tipe orang yang asal hidup. Yang penting kerja, yang penting bisa makan, bisa hidupin keluarga. Yang penting sudah berkeluarga, punya anak, bisa besarkan anak. Di dalam mencari pasangan hidupnya juga asal ketemu, ya. Asal ketemu, cari istri, cari suami gitu ya. Terus tidak ada rencana keuangan, suka berhutang dan tidak bayar. Ada di sini, mudah-mudahan tidak ada ya, tolak dalam nama Yesus. Terus hidup miskin, ya, masih suka dengan urusan dunia, jadi orang jahat atau penjahat, hidup dalam dosa, tidak berpikir nanti kalau mati mau kemana. Bahkan ada orang itu pengen cepat mati, apalagi kalau mengalami frustasi, dia pengen bunuh diri. Jangankan berpikir atau berbicara tentang agendanya Tuhan, agendanya sendiri saja tidak ada. Ini poin yang pertama. Jadi 3 tipe manusia. Poin yang kedua, tipe manusia yang kedua adalah orang yang suka bekerja dan hidupnya teratur tetapi masih memikirkan dirinya sendiri. Nah, tipe orang seperti ini adalah dia punya masa depan yang jelas, ya. Dia punya bisnis yang terencana, punya rencana kerja yang bagus, sekolah, kuliah, semua diatur dan dipikirkan dengan baik. Ya, punya rencana keuangan yang baik, hidup kaya bahkan berlebih, berkeluarga dengan baik. Dalam mencari pasangan hidupnya, ya melihat bibit, bobot, bebek. Nah, udah kurang apa lagi coba ya? Semua hal di dalam kehidupannya terprogram, tersusun dengan matang. Jadi orang baik, ya. Hanya saja belum memikirkan rencana Tuhan. Tidak ada kepikiran tentang surga, masih memikirkan agendanya sendiri. Pengen hidup di bumi yang sangat lama, gak pengen cepat mati. Selama masih ada kesempatan mencari duit sebanyak-banyaknya, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya, anaknya dan cucunya. Yang terakhir, tipe manusia yang terakhir, orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan dan dengan memberikan waktunya untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan. Nah, tipe orang yang terakhir ini adalah tipe orang yang bukan hanya bekerja, bukan hanya menjadi sekedar menjadi orang baik, ya, keuangan yang baik bahkan melimpah, rumah tangga yang baik, hidup rukun, ya, bisnisnya sukses, kuliahnya yang terbaik, sekolah yang terbaik, tetapi juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menjadi orang benar. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Dikarenakan dia melakukan semuanya itu, semua aspek kehidupannya dengan cara mengandalkan Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan. Tipe orang ini adalah orang yang bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berguna untuk orang banyak, untuk orang lain juga. Dia juga memikirkan rencana Allah di dalam hidupnya, berusaha terus untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Meskipun kadang tidak enak, ya, harus berkorban dan bayar harga. Tipe seorang orang seperti ini hidupnya bisa dalam keadaan kaya, ya, bisa juga dalam keadaan yang sederhana. Tetapi intinya hatinya penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Dia tetap kuat dalam menghadapi tekanan hidup dan cobaan hidup. Dia memikirkan kerajaan surga dan mempersiapkan diri untuk masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dia merasa bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, sehingga selama masih ada waktu dan kesempatan, selama masih hidup dan masih kuat, dia berupaya untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dia berusaha dalam hidupnya berguna bagi kerajaan Allah dan bagi orang banyak, memulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari 3 tipe ini Bapak Ibu renungkan sendiri. Kira-kira ini kita termasuk tipe yang mana? Di rumah Tuhan kita nggak bisa bohong, ya. Sebenarnya bisa sih, karena bohong sendiri-sendiri ya. Tetapi di dalam Tuhan, sama Tuhan kita nggak bisa bohong. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Jadi belajarlah jujur sama diri sendiri.
Kalau ini kan kita nih kejar waktu ya, nggak ada waktu buat refleksi ya, introspeksi diri gitu ya. Jadi saudara nanti punya waktu yang banyak di rumah ya. Kalau saudara masih ingat khotbah saya di rumah renungin, gue tipe orang yang mana ya? 1, 2, atau 3 gitu. Intinya pesan saya pada pagi hari ini, belum ada kata terlambat. Katakan bersama dengan saya, belum ada kata terlambat. Nah, next langsung aja Bapak Ibu. Pengertian waktu. Pengertian waktu di dalam bahasa Yunani kuno itu ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Kronos itu apa ya Bapak Ibu? Kronos itu bicara tentang urutan waktu atau kronologi. Makanya ada kata kronologi, kronos, kronologi gitu ya. Itu bicara tentang jam, waktu, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, detektif pasti atau reserse gitu itu pasti kronologinya jam berapa kejadian peristiwa pembunuhan itu gitu, karena itu kronos Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat jamnya jam berapa, harinya ya, saatnya gitu, minggu atau bulan, tahun dan selanjutnya. Lalu kairos bicara tentang menandakan di antara suatu periode waktu di mana periode waktu tersebut tidak dapat ditentukan waktunya. Ini kairos. Periode waktu tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Dalam makna rohani kita sering mengistilahkan waktu Tuhan. Jadi kairos itu seringkali kita bahasa singkatnya adalah waktu Tuhan. Inti khotbah pada pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata seperti ini, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah berbicara tentang masih ada waktu atau selagi masih ada diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, artinya apa Bapak Ibu? Next slide, inti khotbahnya. Jadi Tuhan Yesus berkata gini, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, artinya manusia itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Atau kesempatannya sudah terlewat, kesempatannya sudah hilang, atau waktunya sudah habis. Kita kan sering kali ya, kalau kita bicara kalau Bapak Ibu ya suka kunjungan ke rumah sakit, apalagi di bagian ICU, itu mereka pasti kata-katanya seperti ini, waduh, gue udah gak ada kesempatan lagi. Aduh, waktu gue udah lewat nih. Ada sayang banget. Kenapa harus nunggu di ICU? Kenapa nggak sekarang mumpung waktu sehat gini? Ayo bekerja buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi jangan nunggu di ICU Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia juga gitu sih, lucu, benar-benar lucu sampai kita harus ketawa gitu ya. Jadi ketika divonis sama dokter, Pak, Bu, waktunya tinggal 4 bulan lagi Bapak hidup. Waduh, langsung kira-kira 4 bulan efektif gua apa ya, mau ngapain ya gitu, hidup sehat dan sebagainya. Enggak tahu umurnya jadi panjang Bapak Ibu. Lucu kan? Bapak Ibu makanya ketawa. Jadi tapi emang harusnya kayak gitu. Kita kadang-kadang harus digertak dulu. Oke, 10 menit ini beneran 10 menit. Bisa juga Bapak Ibu pengertiannya ya, orang yang sudah meninggal tidak bisa bekerja lagi atau tidak bekerja lagi, atau orangnya mungkin sudah cacat. Nih didengar ya. Jadi orangnya itu sudah meninggal, pasti udah gak bisa kerja dong. Benar ya? Orangnya mungkin sudah cacat, udah gak bisa kerja. Atau orang lumpuh sehingga kesempatannya menjadi terbatas. Sangat terbatas. Nah, ada pepatah gini nih Bapak Ibu, ini tulisan saya sendiri ya. Harta yang paling berharga dan bernilai adalah orang yang meninggal di kuburan, karena di situ terkubur dan terpendam potensi-potensi bakat, cita-cita dan harapan yang belum tercapai. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke kuburan atau kita pelayanan ke kuburan gitu ya, itu pasti sayang banget ya, daripada masih muda, ganteng lagi, deh, cantik, masih luar biasa. Terus dia karirnya hebat. Padahal itu kalau digali masih banyak lagi prestasi-prestasi yang bisa diraih. Di kuburan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang sempat ya ke San Diego gitu tuh, itu di situ banyak orang-orang yang luar biasa tuh. Termasuk di sini sebenarnya luar biasa ya. Tergantung mau dieksplor apa enggak keluar biasanya itu. Yang mau katakan amin. Jadi jangan tunggu penyesalan. Ya, oke, next saja, saya nggak bisa lama-lama. Jadi manfaatkan kesempatanmu selagi engkau masih hidup. Katakan kanan kiri saudara. Sekarang ini ngomong beneran ini, gak basa-basi. Ngomong-ngomong, katakan manfaatkan kesempatanmu selagi engkau masih. Coba cubit kanan kirinya, masih hidup nggak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Langsung penutup. Oke, tapi penutupnya ada 3 Bapak Ibu. Oke,
Saya tutup penutupnya dengan kata masih ada waktu. Jadi pertanyaan gini, selagi masih ada waktu, pertanyaannya gini, bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah perhatikanlah kehidupan kita, pergunakan waktu dengan benar, ya. Waktu yang Tuhan berikan dengan benar. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1 2 3. Karena itu dengan seksama karena hari-hari ini adalah, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya nggak perlu jelasin lagi karena durasi ya Bapak Ibu ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya sudah kasih warna yang berbeda ya. Pergunakanlah waktu yang ada warna merah dan ada kata-kata supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara? Masing-masing tanya sama Tuhan. Ya jangan tanya sama Pak Gembala. Tanya sama Tuhan, kehendak Tuhan buat saya apa? Jadi gembala, seperti Om Timothy, ya, pengajar, penginjil, tanya sama Tuhan. Pelayan di gereja sebagai imam musik, sebagai pendoa, sebagai asyir, sebagai kolektan, soundman, guru sekolah minggu, multimedia, pokoknya intinya tanya sama Tuhan, bekerja buat Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, saya ada catatan mengenai tentang multimedia nih Bapak Ibu ya. Jadi zaman now ini kesempatan Bapak Ibu, yang multimedia itu harus dimanfaatkan. Baik itu IG, YouTube digunakan untuk promosi pekerjaan Tuhan, untuk informasi-informasi penting gitu ya, supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Kesaksian saya pribadi nih Bapak Ibu ya, bagaimana saya tuh benar-benar bersyukur ada fasilitas YouTube dan Instagram. Itu saya manfaatkan untuk penginjilan. Penginjilannya dalam bentuk apa? Baik itu dalam bentuk khotbah maupun dalam bentuk WL, pujian penyembahan ya. Intinya Bapak Ibu, saya manfaatkan setiap fasilitas yang Tuhan berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ada orang-orang dari seberang sana, bukan seberang jalan THI ya, seberang, agama seberang gitu ya. Itu yang memfollow dan mensubscribe saya. Dan saya rindu supaya mereka mengenal Tuhan melalui channel YouTube saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Intinya Bapak Ibu ya, intinya lakukanlah pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh ya, dan Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan diam, jangan buang waktu untuk perkara yang sia-sia. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya, yang artinya kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Seringkali kita kan juga gitu ya, waduh kesempatan itu gak datang dua kali. Selagi ada kesempatan, ambil. Yang mau katakan amin? Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Manfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, baik itu dalam konteks perkara jasmani maupun dalam konteks perkara rohani. Ya, berikan yang terbaik dengan segenap kekuatan, segenap hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang expert di bidangnya. Ya, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu. Lakukan totalitas buat Tuhan. Di dalam perkara jasmani juga gitu. Lakukan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang-orang yang expert dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan semua prestasi dan pencapaian kita. Intinya selagi masih ada waktu, manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan mengandalkan Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Yang terakhir adalah kita juga harus tahu bahwa di dalam segala sesuatu ada waktunya, yang artinya kita harus sabar menunggu waktu Tuhan, tadi kairos tadi ya, berdoa dan dengan setia menanti sampai waktunya dan janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang 11 kita baca bersama-sama. Ia membuat bahkan Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bicara memanfaatkan waktu, yang terakhir adalah memanfaatkan waktu. Yang pertama, memanfaatkan waktu untuk bertobat. Katakan bersama dengan saya, bertobat. Jadi jikalau waktu ini sekarang ini nih, hari ini adalah kesempatan untuk kita bertobat. Yang kita udah suka hidup di dalam dosa, suka tinggal di dalam dosa, bertobat. Yang mau katakan amin. Yang kedua, Pak aminnya pelan ya. Amin. Yang mau bertobat katakan amin.
Amin. Saudara mau tinggal di dalam dosa atau di dalam kekudusan? Kekudusan. Mau di gelap atau dalam terang? Amin. Katakan bersama dengan saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang berikutnya adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang baru di dalam Kristus. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita sama-sama memulai kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang malas berdoa, nih ingetin ya, yang malas berdoa, yang malas baca Alkitab, yang malas memuji menyembah Tuhan, ubah semuanya itu menjadi rajin. Jadi rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Yang mau katakan amin? Jangan tunggu nanti kalau jangan bilang gini. Tunggu nanti kalau ada waktu. Jangan bilang sekaranglah waktunya, sekaranglah kesempatan itu. Besok belum tentu ada kesempatan. Besok belum tentu kita masih hidup. Ya, meskipun kita sehat nih sekarang ini, belum tentu besok hidup. Saya nggak doain lah ya. Tetapi kita semua yang tahu waktu kita adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan selagi masih ada waktu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kita telah membuat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah selesai khotbahnya, ya Bapak Ibu. Haleluya. Kita doa dulu ya. Nanti saya mau tutup dengan kesaksian pujian. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat waktu yang sangat singkat ini untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, meskipun waktunya terbatas dan secara cepat disampaikan firman Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja ya Roh Kudus, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kami runtuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang dibangun untuk menghalang-halangi pengenalan akan Kristus. Kami runtuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah juga hati kami boleh dilembutkan Tuhan. Kami boleh mengalami sukacita dan damai semua. Kami berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu yang Hamba-Mu sampaikan ini di dalam setiap hati kami, supaya kami mempergunakan waktu yang ada, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.